Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan berbicara tentang operasi hitung campuran. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Tapi sebelumnya Budaya akan membahas beberapa soal tentang bilangan bulat. Kalian perhatikan ya. Nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini. Di sini ada bilangan 23 ditambah negatif 27. Nah, sama dengan N. Maka N adalah, kita perhatikan di sini bilangan positif, di sini bilangan negatif. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang negatif, berarti kita langsung tinggal tulis negatifnya dulu. Nah, karena di sini bilangan positif, sini bilangan negatif, berarti proses penghitungannya yaitu dengan cara dikurang karena tandanya berbeda. Berarti 27 dibagi 23 dikurangi 23 berapa? Ya, 4. Oh, berarti hasilnya negatif 4. Ada tidak di pilihan gandanya? Oh, ada. Berarti jawabannya B. Terus yang kedua, ingat kalau kita mengerjakan matematika itu harus dengan caranya, tidak bisa langsung jujak seperti itu, tidak bisa. Sekarang negatif 25 dikurangi negatif 35. Ingat kalau ada tanda pengurangan berarti kita ubah bentuk penjumlahan. Negatif 25 ditambah negatif 35. Lawan dari negatif 35 berapa? Ya, lawannya adalah 35. Berarti hasilnya di sini negatif, di sini positif. Lebih besar yang mana ini? Ya, lebih besar yang positif. Lebih besar yang positif berarti otomatis ini hasilnya positif. Karena di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif, berarti dikurang 35 kurangi 25 berapa? Ya, hasilnya positif 10. Ada tidak di pilihannya? Ada, jawabannya C. Ini waktu UAS 2005 sampai 2005-2006 ya. Terus lanjut lagi. Di sini bentuk perkalian. 278 dikali negatif 34. Positif bertemu negatif hasilnya negatif. Sekarang tinggal kita kalikan 278 dikali 34 kali 8 kali 4 2 nyimpen 3 28 7 kali 4 28 tambah 3 1 nyimpen 3 2 kali 4 8 8 tambah 3 11 8 kali 3 24 ditulis 4 nyimpen 2 7 kali 3 21 tambah 2 23 2 kali 3 6 8. Berarti hasilnya 2 5 4 9. Hasilnya 9 4 5 2. Ada tidak? Ya, ada. Hasilnya adalah B. Lanjut untuk yang nomor 4. Perhatikan di sini hasil dari 48 dikurangi 8 dikali negatif 4 dikurangi 5. Oke, bagaimana pengerjaannya? Kita dahulukan di sini ada pengurangan, di sini perkalian, di sini pengurangan, berarti didahulukan yang perkalian dulu. Yang depan tulis 48 dikurangi 8 dikali negatif 4. Hasilnya ya negatif 32 dikurangi 5. Ini buat penjumlahan dulu. 48 ditambah lawan dari 32 lawan dari negatif 32 dikurangi 5.
48 ditambah 32. 80 kurang 5 hasilnya 75 hasilnya ini. Lanjut. Kita bahas yang ini langsung aja. Yang belum kalian belum pernah ketemu ya, yang ini. Yang nomor 8. Sebuah kantor berlantaikan 15 mempunyai 4 lantai di bawah tanah. Ingat, kalau di bawah tanah itu berarti tandanya negatif. Gino mula-mula berada di lantai 5 kantor, berarti dia berdiri di lantai 5. Kemudian karena ada suatu keperluan, ia turun 8 lantai, berarti 5 dikurangi 8. Kemudian naik lagi 6 lantai, berarti ditambah 6. 5 kurangi 8 berapa? Negatif 3 ditambah 6. Hasilnya 3. Letak Gino sekarang ada di lantai 3. Ini untuk membahas sementara, untuk membahas bilangan bulat. Sekarang kita belajar tentang operasi hitung campuran. Yang kita bahas hari ini adalah operasi hitung campuran ya bilangan cacah dengan pecahan. Nah, yang dimaksud bilangan cacah itu yang bagaimana? Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu namanya bilangan cacah. Kalau pecahan ya seperti kita sudah belajar di kelas 4, kelas 5, pecahannya 1/2, 3/4, 5/6 dan seterusnya. Dalam menghitung operasi hitung campuran itu otomatis di dalamnya ada unsur tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, ketika kita mengetahui operasi hitung campuran, berarti kita harus ingat pipolondo. Pipolondo itu dari ping, poro, tambah, lan sudo. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanda perkalian, kali dan bagi itu harus didahulukan ketika bertemu dengan tambah dan kurang. Harus didahulukan. Tapi ketika perkalian bertemu dengan pembagian, didahulukan yang paling depan. Misalnya kamu kerjakan yang pengurangan dulu, jawabannya sudah beda. Berarti yang perlu kalian ingat adalah pipolondo. Ping, poro, tambah, lan, sudo. Diingat-ingat, seperkalian pembagian itu pengerjaannya harus didahulukan. Contoh di sini. Di sini Bude punya bilangan 20 dikali 1/4 ditambah 4/5. Nah, di sini berada kali, di sini tambah, berarti yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu yang perkalian dulu. Makanya di sini Bude bantu dengan kurung. 20 di sini kalau misal dibuat pecahan, berarti ketika ada bilangan cacah bertemu dengan pecahan, kita buat pecahan semua dulu. 20 itu sama saja 20/1 atau 20 bagi 1. Ya. Jadinya di sini 20/1 dikali 1/4 baru ditambah 4/5. Karena di sini kali, di sini tambah, berarti didahulukan yang perkalian. Nah, sekarang 20 dikali 1 berapa? Kalau perkalian itu bisa langsung tanpa menyamakan penyebut ya. 20 kali 1 berapa? 20. 1 kali 4 berapa? 4. Terus setelah hasilnya ketemu, baru ditambah 4/5. Ini dibantu dengan kurung, bisa, tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini tandanya tambah, berarti kita perlu menyamakan penyebut. Di sini ada 4, ada 5. Bilangan berapa yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5? Bilangan berapa? Ya, 20. Nah, dijadikan seperti ini. Mau sendiri atau dijadikan satu ini tidak masalah. Sekarang 20 dibagi 4 berapa?
5. 5 dikali 20, 100. Di sini karena ini tandanya tambah, sini juga tambah. 20 dibagi 4 berapa? Dibagi 5 berapa? 4. 4 kali 4, 16. Hasilnya 100 tambah 16, 116 per 20. Kemudian karena bilangannya lebih besar yang atas, kita buat pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya dengan porogapit. Makanya kalian harus sudah lancar perkalian dan pembagian. Harus bisa perkalian susun maupun harus bisa pembagian dengan porogapit. Sekarang kita ke sini porogapitnya. 116 dibagi 20. Set, ini. Nah, di sini 116 1 udah bisa dibagi 20, 11 udah bisa, berarti semuanya 116 dibagi 20 berapa? Oh 5. Berarti 20 kali berapa hasilnya itu di bawah 116. Kalau enggak bisa secara langsung ya bisa buat perkalian, tapi masuk kelas 6 buat perkalian. 20 kali 1, 20 kali 2 harusnya sudah tidak seperti itu ya. Langsung 116 dibagi 20, oh 5. 5 kali 20 hasilnya 100. Ini tandanya dikurang. 6 dikurangi 0, 6. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 1, 0. Oh 16. Berarti hasilnya kalau dibuat pecahan campuran itu menggunakan sisa. Beda dengan desimal. Kalau desimal menggunakan koma. Ini mengulang pelajaran kelas 4 ya. Hasilnya 5. Ditulis 5 sini. Sisanya berapa? 16. Ditulis 16. Per pembaginya berapa? 20. Berarti hasilnya 15, 16 per 5, 16 per 20. Kalau 16 dengan per 20 masih bisa disederhanakan tidak? Bisa, 5-nya tetap. Angka berapa yang bisa dibagi 16 dengan 20 dibagi bilangan yang sama? Dibagi berapa? 4. 16 bagi 4, 4. 20 bagi 4, 5. Oh hasilnya 5, 4 per 5. Ini harus dicermati betul-betul. Misalnya tidak ya sudah tidak bisa. Ini soalnya kamu kelas 6 itu penghitungannya semakin banyak. Makanya perlu diperhatikan betul-betul. Sekarang contoh soal yang kedua. Di sini ada pecahan campuran 3 per 5 ditambah 5 dikurangi 21 per 8 kali 4. Nah, pertama yang kita lakukan adalah buat bilangan ini menjadi pecahan biasa semua. Nah, pecahan campuran dibuat pecahan biasa, caranya bagaimana? 3 kali 5 berapa? 15 tambah 3, 18 per 5. Oh, di sini 18 per 5. Terus ditambah 5 kalau dibuat pecahan biasa menjadi 5 per 1. Terus dikurangi 21 per 8 dibuat pecahan biasa. 2 kali 8, 16 tambah 1, 17. 17 per 8. Ingat di sini tandanya kurang, di sini juga kurang. Dikali 4. 4 dibuat pecahan biasa. Oh, 4 per 1. Nah, sekarang kita buat yang ini dulu. Karena di sini didahulukan yang ada tambah, ada kurang, ada perkalian. Perkaliannya didahulukan dibantu dengan kurung. Ya. Sekarang ini juga bisa dibantu dengan kurung. Di sini penyebutnya 5, di sini 1. Berarti angka berapa yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 1? Oh iya 5, berarti penyebutnya 5. 5 bagi 5, 1. Dikali 18, 18. Ditambah 5 bagi 1, 5. 5 kali 5, 25. Oh, sudah ketemu di sini. Sekarang yang bentuk perkaliannya. Ingat perkalian langsung atas kali atas, bawah kali
bawah. Beda kalau pembagian itu harus dibuat perkalian dulu dan belakangnya kebalikannya. Nah, sekarang lanjut 17 kali 4. Hasilnya 68. 8 kali 1, 8. Terus di sini 18 tambah 25 berapa? 43/5. Jangan sampai ketinggalan pernya. Dikurangi 68/8. Nah, di sini 5, di sini 8. Angka berapa yang bisa dibagi 5? Bisa dibagi 8. Ya betul, 40. 40 dibagi 5 berapa? 8. 8 dikali 43. 43 kali 8, 4 nyimpen 2. 4 kali 8, 32. 34, hasilnya 344 ini. Terus lanjut, 40 dibagi 8, 5 kali 68. Di sini 68 kali 5, 8 kali 5, 40, 0, nyimpen 4. 6 kali 5, 30 kali tambah 4 menjadi 34. Hasilnya 340 sini. Per 40, pernya jangan sampai kelewatan. 344 dikurangi 340. Berapa? 4/40. 4/40 masih bisa disederhanakan. Bisa dibagi 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. 40 bagi 4 hasilnya 10. Berarti hasilnya 1/10. Ini harus butuh ketelatenan. Nah, ini agak sulit lagi. Harus diperhatikan betul-betul. Di sini ada 24 dibagi 1/4 dikali 500 ditambah 30 dibagi setengah dikali 80. Nah, di sini ada bagi, ada kali, ada tambah, ada bagi, ada kali. Dahulukan yang paling depan. Ini kan ada bagi, ini ada kali. Berarti dahulukan paling depan dikurung, bantu seperti ini. Di sini pun juga, di sini ada pembagian dan perkalian, dahulukan yang depan. Ingat, ketika ada pecahan campuran, pecahan bilangan cacah bertemu bilangan pecahan, dibuat pecahan terlebih dahulu. 24 dibuat pecahan berarti 24/1 dibagi 1/4 dikali 500/1 ditambah 30/1 dibagi setengah dikali 80/1. Nah, ketika bertemu dengan pembagian seperti ini, kita ubah dulu bentuk perkalian. 24/1 dikali dibalik. 4-nya yang pertama di bawah menjadi di atas, yang satunya menjadi di bawah, berarti 4/1. Kali 500/1 ditambah, ini juga 30/1 dibuat perkalian, yang belakang dibalik. 2/1 ditambah 80/1. 24 dikali 4 hasilnya 96. 1 kali 1 hasilnya 1. Dikali 500/1 ditambah 30 kali 2, 60. 1 kali 1, 1. Ditambah 80/1. Misal di bawah ada 1/1/1/1/1 diabaikan saja bisa. Sekarang 96 dikali 500. Nah, kita kali 5 dulu. Di sini sudah 6 kali 5, 30, 0 nyimpen 3. 9 kali 5, 45 tambah 3, 48. Berarti ini nolnya tinggal ngikut kayak, berarti 48.000/1. Nggak usah ditulis per 1 juga nggak apa-apa. Ditambah 60 tambah 80 berapa? 100, 1.400. Enggak, 140. 140. Sekarang dijumlahkan 48.000 ditambah 140. 0,
41844 tuh 23 titik. Oh, hasilnya 48.140. Jelas. Sekarang yuk kita kerjakan bareng-bareng. Di sini Bu Dewi punya bilangan 15 dibagi 1/2 ditambah 2 kali 1/4. Ini sudah enak, sudah ada kurungnya. Berarti didahulukan dulu, dibuat pecahan biasa. Menjadi 15/1 dibuat pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2. Ditutup, buka lagi di sini. 2 kali per 1 karena 2 dikali berapa? 1/4. Nah, sekarang kita kerjakan yang depan ini dulu. Karena ini pembagian berarti dibuat perkalian. 15/1 dikali dibalik. 2-nya pindah jadi atas. 2/3 ditambah 2 kali 1, 2 per 1 kali 4, 4. Nah, lanjut di sini karena perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. 15 kali 2, 30 per 1 kali 3, 3. Ditambah 2/4. Karena penjumlahan kita samakan penyebutnya. 3. Angka berapa bisa dibagi 3, bisa dibagi 4? 12 ya. 12 bagi 3, 4. 4 kali 300, 120 ditambah 12 bagi 4, 3 kali 2, 6. Berarti hasilnya 126/12. Sekarang 126 diporo gapit bagi 12. 126 dibagi 12, 10. Sebentar, 1 dulu ya. 12 bagi 12, 1. 1 kali 12, 12. Ini 0. Nah, sini naik. 6-nya turun. Ingat, naiknya itu 1 langkah per langkah. 6 bagi 12 tidak bisa, berarti 10. 6/12. Masih bisa disederhanakan, bisa. 10 di 6 dengan 12 dibagi berapa? 6, berarti 10. 1/2. Ya, hasilnya 10,5. Nah, bagaimana anak-anak kalau kalian tidak teliti, tidak telaten, ya tidak bisa, karena ini sudah mulai penjumlahan operasi hitung campuran yang sudah agak rumit. Nah, sekarang tugasmu cukup Bu Dewi beli 3 soal. Di sini dikerjakan, ingat didahulukan dengan tadi pipolondo, nggih. Ping poro didahulukan dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Dibantu dengan kurung, kamu kurung sendiri mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Dibuat pecahan biasa dulu. Ya, untuk tugas hari ini dan seterusnya nanti tidak usah dikirim ke Bu Dewi. Nanti untuk hari ini hari Selasa, hari Kamis nanti pengumpulan tugas. Jadi tugasnya di buku tugas nanti dikumpulkan ke sekolahan. Jadi Bu Dewi tinggal menilai. Sekian dari Bu Dewi, selamat mengerjakan. Harus mengerjakan, hati-hati, jangan terburu-buru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.